Bagi sahabat Mister Slamet, hipnoterapi Mister Slamet. Kali ini Mister Slamet akan membahas kasus OCD. Apa itu OCD? Obsessive Compulsive Disorder. Apa itu OCD? Adalah gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan secara berulang-ulang. Melakukan tindakan berulang-ulang secara repetitif, lebih dari 1-3 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali. Misalnya adalah mencuci tangan. Ketika orang biasa atau orang normal melakukan cuci tangan biasanya hanya dilakukan berulang kali secara 2 kali. Tapi penderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder, itu bisa sampai 10 kali. Ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan akan timbul rasa cemas, rasa was-was. Nah, itu sudah masuk kategori psikosomatis atau penyakit mental. Nah, Mr. Slamet pernah menghadapi banyak sekali kasus tentang OCD. Penderita OCD biasanya antara kisaran usia 10 sampai 20 tahun. Nah, penderita OCD ini berpikiran bahwa di sekitar apapun yang di luar mereka, yaitu atau HP tidak boleh disentuh oleh orang lain, makanan tidak boleh berbagi dengan orang lain. Mereka berpikir was-was dan cemas terhadap kuman atau bakteri atau virus yang berada pada benda-bendanya tersebut. Bahkan penderita OCD itu ketika menerima teman atau menerima tamu, setelah tamunya pulang atau temannya pulang, itu akan dibersihkan habis-habisan. Dia akan mandi berulang kali. Ketika kebiasaan tersebut tidak dilakukan, akan timbul rasa cemas, was-was, tidak nyaman. Seakan-akan mereka tidak bisa melawan pikirannya sendiri. Padahal ingat teman-teman, pikiran manusia itu kan dibagi dua, pikiran sadar dan bawah sadar. Semua imajinasi yang timbul dari OCD itu adalah masuknya ke pikiran bawah sadar. Ingat, pikiran bawah sadar kitalah yang mengontrol. Nah, mereka seolah-olah berhalusinasi bahwa mereka dikerumuni atau ditakuti oleh kuman atau bakteri, teman-teman. Itu sangat membuat diri kita merasa lelah atau letih. Bayangkan jika teman-teman mencuci tangan di tempat umum atau melakukan mandi ketika kita diuber waktu, tidak akan bisa sangat cepat karena penderita OCD itu harus melakukannya berulang kali secara repetitif, secara pengulangan. Banyak sekali penderita OCD tidak sadar dirinya menderita OCD. Yang tampak itu gejala dari luar, yang tahu itu biasanya orang-orang yang tahu ini ke orang kok aneh seperti itu, karena biasanya teman-teman penderita OCD ketika sedang makan lalu ada yang minta temennya yang ngambil, itu dia berhenti, tidak mau makan makanan yang sudah disentuh orang lain. Berbeda dengan kita yang kalau kita makan ya berbagilah biasa. Dan mereka juga umumnya kalau habis salaman dengan orang lain dicuci tangannya sampai bersih pakai sabun lebih dari 10 kali, itu ada yang seperti itu. Kalau ngunci pintu sudah kelek satu, dicek lagi berulang-ulang lebih dari 10 kali. Nah, itu karena mereka tidak bisa mengontrol pikiran bawah sadarnya. Ada berbagai macam kenapa bisa terjadi OCD. Satu adalah faktor genetik. Biasanya faktor genetik itu yang sangat berperan. Ada orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya atau simbahnya yang juga menderita penyakit yang sama, yaitu OCD. Ada faktor trauma. Ketika masih kecil pernah ditakut-takuti oleh orang tuanya, misal jangan main ke situ banyak kumannya, jangan pegang itu banyak kotorannya. Nah, itu dilakukan oleh orang tua secara parenting. Orang tuanya tidak sadar berulang kali sehingga sugestinya masuk ke dalam pikiran bawah sadar si anak, dan ketika dewasa terjadilah OCD. Ada lagi faktor ketiga. Nah, faktor ketiga itu adalah psikososial. Habis dipecat, habis bercerai, habis terkena masalah hebat. Nah, ketika itu terjadi tanpa sadar akan membentuk pelepasan stres dan juga membentuk namanya OCD. Jadi banyak sekali faktor pencetus OCD, dari genetik, dari trauma, dari psikososial, seperti itu. Dalam pengalaman Mr. Slamet itu OCD atau Obsessive Compulsive Disorder itu pernah menangani kurang lebihnya sampai lebih dari 15 kasus, teman-teman. Ya, alhamdulillah beberapa diantaranya rata-rata biasanya akan sembuh di terapi kelima 4 atau 5 lah. Yang paling penting adalah si penderita OCD itu mampu, ingin menyelesaikan masalahnya, ingin berubah, ada izinnya dari yang bersangkutan. Untuk teman-teman penderita OCD, silakan bisa menghubungi Mr. Slamet, saya bantu mengatasi masalah keluhan tersebut.
Dan ini rahasia, saya juga pernah terkena OCD. Kenapa saya pernah terkena OCD? Karena saya tahu, saya dulu pernah bekerja di truk sampah, teman-teman. Saya, Pak Slamet, pernah bekerja di pengangkut sampah kurang lebihnya 5 tahun. Ketika pertama bekerja saya ketika mandi habis 1 jam, satu jam itu satu sabun itu habis. Karena perasaan saya, bayangkan ada kutu bakteri di tempat sampah itu, ada yang namanya telpong, kalau bikin tahu itu apa, darah kambing nempel di baju, rasanya gimana. Tak sabuni setiap hari itu, mandi habis 1 jam sama satu sabun. Itu berulang kali sampai saya belajar tentang hipnoterapi. Ternyata mandi saya berlebihan. Karena bagi saya waktu itu kan saya tidak pernah bekerja di pengangkut sampah, teman-teman. Dulu saya tidak pernah bekerja di pengangkut sampah. Ketika pertama bekerja langsung dihadapkan pada lokasi kejadian di mana saya harus mengangkut sampah-sampah tersebut, di mana sampah itu sudah seminggu 3 hari, di mana bau, kotoran segala macam. Jadi dalam pikiran saya itu di sana itu isinya kuman, penyakit, bakteri, dan saya harus mandi minimal, melakukan mandi 5 kali. Setelah mandi lagi sampai sabun itu habis. Kurang lebih 1 jam habis bekerja sampai ini sabunnya. Ini pengalaman nyata ya, teman-teman, demi Tuhan, demi Allah, sampai sabunnya itu busik, istilahnya apa ya, sampai busik di badan itu, sampai busik itu apa, nempel, bekas sabunnya itu sampai nempel, itu putih-putih gitu. Itu karena untuk dalam perasaan saya itu pun ketika sudah mandi 5 kali masih bau, masih ada kuman atau bakterinya. Saya pernah menderita OCD gara-gara bekerja di pengangkut sampah, tapi alhamdulillah sembuh karena waktu itu saya baca artikel tentang hipnoterapi. Oh, ternyata ini berlebihan, ini salah, ini harus berubah. Maka dari itu belajar manajemen pikiran bawah sadar, belajar mekanisme pikiran bawah sadar, bagaimana mengontrol itu agar tidak seperti itu. Memang ketika tidak dilakukan rasanya, misal kita biasa mandi 5 kali habis bekerja di tempat sampah, ketika kita mandi cuma sekali, rasa awal-awalnya itu was-was, cemas banget. Ini kalau saya berangkat ke kuliah nanti apa masih bau, apa masih gatal atau apa, padahal sudah sampurna segala macam. Pertama kali seperti itu. Tapi begitu kita sudah bisa mengelola manajemen pikiran kita, bisa belajar hipnoterapi, self hipnoterapi, menterapi diri sendiri, ya alhamdulillah akhirnya selesai juga masalah itu. Gimana ternyata OCD itu, teman-teman, tidak tentang pria wanita, semuanya bisa kena OCD, dan berbagai macam, bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga bisa mengunci pintu, mengecek bawah kolong kamar, semuanya yang dilakukan berulang kali secara repetitif, secara pengulangan. Dan jika tidak diulang-ulang, tindakan itu tidak diulang-ulang, itu akan menimbulkan rasa cemas. Itulah OCD. Semangat, kita semua bisa keluar dari penyakit mental kita, mental health. Kita bisa keluar asalkan kita mau dan kita tahu caranya. Salam sehat, salam super. Saya Mr. Slamet Hipnoterapi.